Baik, selamat datang dan selamat bergabung. Pada materi ini kita berjumpa lagi di tutorial tentang struktur data dan algoritma. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sorting atau pengurutan, di mana lanjutan sebelumnya kita sudah membahas tentang tree atau pohon. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu sorting itu tujuannya apa dan fungsinya apa. Nah, di sini sort adalah proses pengurutan data tersusun secara acak menjadi data yang tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Nah, ibaratkan dia yang pertama diberikan nanti data itu secara acak, maka akan kita urutkan. Urutan data dapat berbentuk ascending, yaitu diurutkan secara naik, dan ada yang juga descending, diurutkan secara menurun. Misalnya dari nilai terkecil ke terbesar, yaitu ascending. Kalau descending itu dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, bila n objek disimpan dalam L, maka pengurutan menaik. Berarti menyusun elemen larik itu sedemikian sehingga L1 lebih kecil L2 lebih kecil L3 sampai Ln. Nah, karena dia menaik, berarti akan kita urutkan dia mulai dari terkecil sampai nanti nilai n-nya berapa. Nah, itu dia. Kemudian sedangkan pengurutan menurun, berarti menyusun dia elemen larik sedemikian sehingga L lebih besar sama dengan L2 sampai dia Ln. Ya, dia menurun berarti dia dari yang terbesar ke yang kecil. Data yang diurut dapat berupa data yang bertipe numerik atau tipe bentuk. Jika data bertipe bentukan atau rekaman, maka harus dijelaskan bersama berdasarkan file apa data tersebut diurutkan. Jadi sesuai dengan permintaannya, diurutkan dia di yang mana. Nah, di dalam pengurutan itu atau sorting itu ada beberapa metode. Yang pertama ada bubble sort, kemudian ada selection sort, insert sort, quick sort, heap sort, merge sort, radius sort, dan tree sort. Nah, jadi yang dari antara ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ini kita pertama akan membahas yang namanya bubble sort. Itu seperti apa nanti yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kemungkinan satu pertemuan ini tidak bisa kita bahas semua. Kita akan coba membahas satu dulu, yaitu tentang bubble sort. Nah, bubble sort itu metode pengurutan gelembung yang diinspirasikan itu misalnya sabun yang berada di permukaan air. Ya, karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada berat jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung ke atas permukaan. Nah, itulah diibaratkan. Jadi bubble sort itu diibaratkan dia gelembung sabun yang berada di permukaan air. Jadi kalau bisa Anda bayangkan kira-kira gelembung sabun itu di atas permukaan air. Nah, jadi kalau berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada jenis air, maka gelembung sabun terapung ke atas permukaan. Bisa dipahami masalah ini ya, gelembung air yang sabun itu. Nah, metode ini dilakukan dengan cara membandingkan elemen yang sekarang dengan yang berikutnya. Jika elemen berikutnya lebih kecil, maka elemen ditukar. Ya, elemen-elemen itu berarti dia angka-angka yang diberikan nanti itu yang kita bandingkan. Yang sekarang itu misalnya yang pertama bandingkan dengan yang berikutnya. Jika elemen berikutnya lebih kecil, maka elemen ditukar. Nah, algoritma bubble sort itu untuk mendapat larik yang terurut menaik, proses dilakukan pada setiap langkah berikut. Menarik. Langkah yang pertama, mulai elemen K sama dengan N. Nah, ini langkahnya nanti akan kita uji di contoh kasus ya. N 1 sampai 2.
bandingkan LK. Ya, ini yang pertama, posisi pertama dengan yang satu. Nah, jika LK-nya itu lebih kecil dari K1, pertukarkan LK dengan K kurang 1. Nah, jika dia lebih kecil. Pada akhir langkah 1, elemen L1 berisi harga minimum pertama. Ya, jadi maksudnya di sini nilai L itu nanti kita bandingkan dengan LK ini, maksudnya nilai yang diberikan nanti. Misalnya ini kan kita lihat K itu apa sih, N itu apa gitu. Nah, jadi akan kita bandingkan dengan elemen berikutnya. Kemudian langkah kedua, mulai elemen. Nah, tadi kan yang pertama, berarti selanjutnya itu N kurang 1 dibandingkan LK dengan LK kurang 1. Jika LK lebih kecil LK kurang 1, pertukarkan LK dengan LK kurang 1. Pada akhir langkah 2, elemennya itu berisi harga minimum kedua dan lari terurut. Nah, mungkin Anda lebih memahaminya nanti pada saat contoh kasus. Kalau di sini mungkin Anda bingung memahami dari langkah-langkahnya ini. Nanti akan kita lihat K itu yang mana dan N itu apa sebenarnya. Kemudian N dikurang 1 itu masuknya seperti apa. Nah, kemudian ada langkah terakhir, mulai elemen bandingkan LK dengan LK kurang 1. Jika LK lebih kecil dari LK kurang 1, pertukarkan. Nah, jadi akhirnya pada akhir langkah N kurang 1, elemen L N dikurang 1 itu berisi harga minimum ke N kurang 1 dan lari L 1 titik-titik N kurang 1. N ini belum diketahui ya. Jika terurut menaik sehingga elemen yang tersisa adalah Ln yang tidak perlu lagi diurutkan karena hanya satu-satunya. Nah, jadi jika itu sudah terurut, dia di situ berhenti. Pada saat kapan dia berhenti langkah-langkahnya? Di saat data yang dikasih tadi diberantakan sudah tersusun dengan langkah-langkah dari bubble sort. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh kasus diberikan, ini data ini kan belum terurut, ini masih berantakan. Kita diminta urutkan elemen RV dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berarti kita kan mengurutkan dia dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana sih caranya ini? Dengan menggunakan algoritma bubble sort. Ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, perlu Anda memahami, berarti di sini kalau kita pandang dia secara logika berarti 3 kemudian masuk 7, 8, 9, 11. Nah, dari sini bisa kita lihat. Nah, jadi yang pertama dengan langkah ini akan kita kerjakan. Nah, di sini dia yang pertama sekali ilustrasinya kita lihat data 9 data yang diberikan 9, 11, 3, 7, 8 ada 5 data. Ya, ada 5 data, yaitu yang mana? 9, 11, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 data. Jadi indeksnya 0 sampai dengan 4. Nah, usahakan dia memulainya itu mulai dari angka 0. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 data. Kemudian algoritma bubble sort dengan 5 data membutuhkan 4 langkah proses. Jadi dengan data seperti ini dihitung 0, 1, 2, 3, 4. Ini kalau lihat seperti ini dia 4 proses. 4 proses maksudnya seperti apa? Akan kita lihat. Jika ada N data, berarti ada N dikurang 1 proses. Nah, ini yang tadi yang sebelumnya itu N data itu masuknya yang mana? N itu masuknya yang 4 ini. Nah, N itu yang mana? Lakukan proses-proses berikut. Proses yang pertama dari soal yang diberikan, yang pertama itu data awal itu adalah proses pertama 9, 11, 3, 7, 8. Cari bilangan terkecil dari 5 data tersebut, yaitu 0 sampai dengan 4, yaitu 0 sampai 4 itu maksudnya 9, 11, 3, 7, 8, dan tetapkan di indeks 0. Nah, berarti
Logikanya yang diminta adalah cari bilangan terkecil dari 5 data tersebut dan tempatkan di indeks 0. Indeks 0 itu berarti di sini. Nah, sehingga caranya dengan membandingkan data-data yang bersebelahan, misalnya N dan N kurang 1. Jika N lebih kecil dari N kurang 1, data N dan data N dikurang 1 ditukar. Misalnya ini N, ini N1. Nah, ini kita bandingkan. Ya, ini kita bandingkan. Jika dia lebih kecil, maka dia ditukar. Nah, data awalnya kan tadi 9, 11, 3, 7, 8. Nah, di sini ini langkahnya semua. Dari B sama dengan 4, 4 itu masuknya 0, 1, 2, 3, 4 sampai B sama dengan 1. Nah, data itu kan ada 4. Lebih kecil data 3. Nah, data 4. Data 4 itu kan 0, 1, 2, 3, 4. 4 itu kan 8. Data 4, 8. Lebih kecil data 3. 3 itu kan 7. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Data 4, kan tadi dia disebutkan bahwasanya jika data 4 lebih kecil dari data 3, ya, apakah ini lebih kecil? Ya, data 4 lebih kecil dari 7. Nah, 8 itu lebih kecil nggak dari 7? Kan tidak. Nah, data 3 dan 4 tidak ditukar, ini tetap. Karena dia 7 kan lebih kecil dari 8. 8 itu dia lebih besar dari 7. Nah, maka datanya masih tetap. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, sekarang kita bandingkan 7 dengan 3. Ya, ini kita bandingkan. Apakah 7 itu lebih kecil daripada 3? Nah, jawabannya kan tidak. Nah, maka dia masih tetap, belum ditukar. Nah, jadi ini udah selesai. 7 dengan 3, apakah nilai 7 lebih kecil dari 3? Tentunya tidak, berarti datanya masih tetap. Nah, maka 9, 11, 3, 7, 8. Nah, ini udah selesai dengan ini. Sekarang kita bandingkan antara 3 dengan 11. Apakah nilai 3 itu, nah, ini data 2, lebih kecil dari data 1? Jawabannya ya, 3 lebih kecil dari 11. Berarti ini ditukar. 3 ini maju ke depan. Ya, 3 ini maju ke depan sehingga nanti hasilnya adalah 9, 3, 11. Nah, sehingga seperti ini. Apakah 3 lebih kecil dari 11? Jawabannya ya. Maka data pertama dan 2 itu ditukar. Proses menukar yaitu data 1 sama dengan data 2 dan data 2 sama dengan tab. Sehingga hasilnya ini. Data sama dengan 9, 3, 11, 7, 8. Nah, karena ini lebih kecil sehingga maju dia ke depan. Nah, selanjutnya setelah dapat hasilnya ini ditukar, kita bandingkan antara 3 dengan 9. Apakah 3 itu lebih kecil dari 9? Ya, 3 itu lebih kecil dari 9. Jawabannya kan ya. Nah, maka dia 3 ini maju ke depan di data 0 dan 9 di data 1. Nah, jadi hasilnya 3, 9, 11, 7, 8. Ya. Nah, jadi data pertama lebih kecil dari data 0. Nah, itu 3 lebih kecil dari 9. Iya. Sehingga data itu ditukar. Hasilnya menjadi 3, 9, 11, 7, 8. Nah, ini yang didapat datanya. Kemudian setelah selesai itu kita bandingkan lagi. Ya, kita bandingkan lagi. Kita akan lihat hasilnya proses kedua. Nah, tadi dapat
didapat datanya itu adalah 3, 9, 11, 7, 8. Nah, cari bilangan terkecil dari 4 data. Bilangan terkecil, ya, bilangan terkecil dari 4 data tersebut dan tempatkan di indeks dari B4 sampai B2. Nah, jadi yang sekarang kita kerjakan ini sampai 9. Ini tidak usah lagi karena ini sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya itu, ya, langkah selanjutnya itu 8, 7, 11, 9. Ini yang kita kerjakan. Ya, kita akan tukar. Nah, yang pertama dia sama atau tak kembali bahwasanya 8 ini apakah lebih kecil dari 7? Nah, tentunya kan tidak. 8 itu kan tidak lebih kecil dari 7. Nah, sehingga datanya masih tetap. Nah, kemudian data yang ketiganya 7 dengan 11. 7 itu dengan 11, 7 dengan 11, 7, 11 itu apakah lebih kecil? 7 lebih kecil daripada 11. Nah, ini tadi sudah 7 lebih kecil enggak dari 11? Iya, berarti ini kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga ini bertukar antara 7 dengan 11 itu bertukar. Sehingga hasil yang didapat 3, 9, 7, 11, 8. Nah, kemudian setelah ini dapat, ya, ini hasil yang didapat, kita akan tukar 7 itu dengan 9. Kita akan lihat apakah 7 itu lebih kecil dari 9. Nah, 7 itu kan lebih kecil dari 9. Ya, berarti ini kita tukarkan. Sehingga hasil yang didapat 3, 7, 9, 11, 8. Nah, ini hasilnya. 3, 7, 9, 11, 8. Nah, kalau kita lihat sampai di sini, data ini kan masih belum terurut. Masih belum terurut. Nah, 3, 7, 9, 11, 8. Seharusnya 3, 7, 8, 9, 11. Nah, maka dengan ini langkah tadi itu kedua, proses kedua kan sudah selesai di sini. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini kita tukar lagi data 3 sampai ke 4. Nah, data 3 sampai ke 4 sehingga data akhir dari proses kedua itu 3, 7, 9, 11, 8. Nah, di proses ketiga ini kita gunakan lagi. Nah, dimana tadi kan disebutkan bahwasanya ini 4 proses. Langkah yang ketiga, proses ketiga, berarti nanti ini yang kita bandingkan. Nah, ini 0, 1, 2, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang ketiga yang kita lihat proses yang ketiga. Data awalnya kan proses yang ketiga 3, 7, 9, 11, 8. Nah, yang pertama cari dia 2 sampai dengan 4. Ya, 2 sampai dengan 4. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari 9, 11, 8. Dan nanti hasilnya akan letakkan di sini. Nah, yang pertama 8 itu kita bandingkan dengan 11. Apakah 8 itu lebih kecil dari 11? Jika jawabannya ya, berarti 8 ini kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke depan sehingga 11 di paling ujung dan 8 di sini. Nah, hasilnya dia untuk B itu kita bandingkan 3, ya, data 4 lebih kecil data 3 sehingga hasilnya 8 lebih kecil dari 11. Iya, berarti ditukar sehingga hasil yang didapat 3, 7, 9 yang tadinya 3, 7, 9, 11 menjadi 3, 7, 9, 8, 11. Nah, sampai di sini kan dia prosesnya itu kan masih kita lanjut. Ya, selesai sampai di sini. Ya, nah kita bandingkan selanjutnya, ya. 8 ini dengan 9 kita bandingkan. Apakah nilai 8 ini lebih kecil dari 9? Jika ya, maka ini kita tukar. Tetapi jika tidak, datanya tetap.
Nah, karena 8 itu lebih kecil dari 9, maka ini kita tukar. Sehingga posisi 8 itu di data 3-nya, ya, data 2, di data 2. Ya, ini data 0, 1, 2. 8 itu di sini, sehingga dapatnya hasil 3, 7, 8, 9, 11. Yang tadinya datanya 3, 7, 9, 8, 11 menjadi 3, 7, 8, 9, 11. Ya. Nah, ini kan sudah mulai terurut, ya, udah terurut dia nilainya 3, 7, 8, 9, 11. Nah, sehingga data akhir proses 3 sudah dapat di sini 3, 7, 8, 9, 11. Nah, di proses 4 bagaimana? Proses 4 itu kita bandingkan lagi. Ya, kita bandingkan. Nah, tapi dengan seperti ini pun berarti di proses 4 tidak bisa dikerjakan lagi. Karena kenapa? Data ini kan sudah terurut. Nah, datanya kan sudah terurut 3, 7, 8, 9, 11. Jadi mau kita bandingkan pun dengan ini, ya, itu hasilnya tetap. Ini nggak akan ditukar. Ini juga tidak ditukar, ini juga demikian, dan ini juga demikian. Nah, hasil akhirnya itu kemudian di proses 4 pun itu tetap. Nah, ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Mau kita lihat dia 3, 7, 8, 9, 11. Nah, dari B4 sampai B4 kerjakan. Untuk B sampai 4, data 4 dengan data 3, 11 kecil, lebih kecil enggak dari 9? Kan tidak, berarti tidak ditukar, tetap. Nah, data akhirnya tetap karena dia sudah terurut. Ya, simple ya. Kalau yang namanya bubble sort itu memahaminya dia menukar nilai angka tapi yang dari sebelah kanan duluan. Nah, diusulkan ini bandingkan, jangan dari depan. Nah, jangan dari yang depan. Nah, jadi dibandingkan dia dari kanan duluan, bandingkan ke sebelahnya, baru data ini juga bandingkan ke sebelah, data ini demikian, bandingkan sebelah, ini juga demikian, bandingkan sebelah, sampai datanya itu terurut. Intinya pahami langkah-langkah yang ada di sini. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada saya berikan nilai. Ya, ini tugas Anda, bisa Anda kerjakan. Ya, data ini ada 3 soal. Yang pertama diberikan nilai 8, 25, 27, 10, 21, 76. Ini Anda urutkan dengan langkah sebelumnya dengan bubble sort. Dan ini juga demikian, dan ini juga demikian. Ini Anda urutkan. Oke. Nah, saya rasa untuk bubble sort sampai di sini dulu. Ini yang disampaikan di materi sorting, yaitu bagiannya bubble sort. Oke. Di sini akan saya tampilkan video berlebih Anda memahaminya. Ada saya buatkan simulasinya. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.